Bapak Ibu, dengan saya Ratih Yuni Irawati sebagai moderator sosialisasi PTM 100% di SD Santo Yosef pada malam hari ini. Puji Tuhan kita diberi kesehatan sehingga dapat bertemu meskipun secara virtual nggih Bapak Ibu, karena memang sesuai arahan Dinas Pendidikan untuk Kota Surabaya sudah diharapkan adalah PTM 100%. Bagaimana nanti mekanisme dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Pak Win. Namun sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Pipit. Ibu Pipit? Ya, Bu Rate. Ya, Bu Pipit silakan, kita akan mulai kegiatan dengan berdoa. Baik, terima kasih Bu Rate. Selamat malam Pak Win serta Bapak Ibu guru dan para orang tua yang terkasih. Marilah sebelum kita memulai pertemuan pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Saya akan memimpin doa secara Katolik. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, selamat sore, terima kasih kami mengucap syukur kehadirat-Mu bahwa sore hari ini Engkau memberikan kami rahmat kesehatan sehingga kami dapat bertemu walaupun secara virtual untuk membahas segala sesuatu yang tidak kami persiapkan bagi anak-anak kami dalam proses pembelajaran tatap muka. Tuhan, semoga karena kasih-Mu sendiri, Engkau membimbing kami, menyertai, sehingga apa yang boleh kami rencanakan pada malam hari ini, kami diskusikan bersama, sungguh berkenan di hadirat-Mu, dan pada akhirnya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Segala doa dan harapan ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria, bintang samudera, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rati, saya kembalikan ke Bu Rati lagi. Oke, terima kasih Bu Pipit. Bapak Ibu sudah tidak sabar nggih, karena memang setelah hampir 2 tahun kita PJJ anak-anak PJJ bersama sekolah, maka Januari ini kita akan mulai PTM 100%. Bagaimana mekanisme dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Pak Win. Untuk sosialisasi akan dibawakan Pak Win, untuk tanya jawab dan diskusi akan dilakukan setelah Pak Win selesai membawakan materi. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menuliskan pertanyaan di chat, juga kami buka chat untuk pertanyaan saja. Begitu Bapak Ibu, Pak Win, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ratih. Selamat malam Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa. Salam sehat selalu, puji Tuhan, hingga saat ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga masih dipertemukan dalam virtual PTM 100% pada malam hari ini. Hari ini luar biasa Bapak Ibu ya, kami secara khusus mengadakan pertemuan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kalau hitung-hitung Bapak Ibu, awal pandemi itu kalau tidak salah bulan Maret tahun 2019. Berarti kalau dihitung-hitung itu sudah 2 tahun lebih begitu ya, malah hampir 3 tahun kita bersama mengalami masa pandemi. Meskipun demikian, saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang tua siswa yang meskipun masih dalam
masa pandemi, tetapi support dan dukungan dari seluruh orang tua siswa di dalam kegiatan belajar mengajar luar biasa. Luar biasa bagaimana? Karena meskipun secara daring, secara online, tetapi kegiatan pembelajaran kita tetap berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga kalau tidak salah 2 kali kenaikan kelas, begitu ya Bapak Ibu ya. 2 kali kenaikan kelas itu masih secara online. Ini sungguh suatu hal yang luar biasa untuk Bapak Ibu orang tua siswa semuanya, karena dukungan dan juga support dari Bapak Ibu, maka kegiatan pembelajaran meskipun secara daring tetap dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu, tentang PTM 100%, ini kalau Bapak Ibu melihat di media massa atau mungkin di berita-berita Surabaya, itu serentak adalah tanggal 10 Januari. Bapak Ibu, mohon maaf mengapa kok kami SD Santo Yosef kok belum, itu banyak hal yang saya pertimbangkan ya. Yang pertama adalah tentang keselamatan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah ketika anak-anak masuk, kami harus betul-betul menata banyak hal, terutama sarana prasarana yang ada di sekolah. Sehingga satu, ketika anak masuk kelas, sarana-sarana yang ada sungguh sudah kami persiapkan dengan baik, sehingga menyambut anak-anak juga dengan nyaman. Ya, satu. Yang kedua ya, kemudian yang ketiga, kami juga harus mempersiapkan ya tempat untuk menunggu gitu ya, menunggu anak-anak sebelum Bapak Ibu menjemput mereka satu persatu, dan banyak hal lain yang sungguh perlu kami persiapkan dengan baik, sehingga dengan anak yang sudah banyak anak yang sudah tidak sabar untuk bersekolah gitu ya, untuk tatap muka, karena saya sering kali ketemu dengan anak-anak dan juga beberapa orang tua sudah bertanya, Pak, kapan sudah mulai masuk? Ini anaknya sudah tanya terus, pengen segera masuk sekolah, begitu ya. Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan garis besarnya saja tentang pokok materi PTM 100%. Setelah itu nanti kita mungkin banyak hal diskusi bersama, begitu ya. Diskusi bersama, bukan kok cari menang kalah atau cari mana yang paling benar atau paling baik, tetapi mari kita bicara bersama untuk solusi terbaik sehingga PTM 100% nanti dapat berjalan dengan baik pula, karena Bapak Ibu orang tua juga sangat mendukung untuk mulainya PTM ini. Izin share ya Bapak Ibu. Tampak ya Bu Ratih ya? Tampak Pak Win. Baik. Sosialisasi untuk PTM 100%. Kalau Bapak Ibu mendengar istilah 100%, mungkin bayangan Bapak Ibu, wah, anak-anak langsung masuk semua pada hari Senin nanti 100%. Bukan ya Bapak Ibu, kita atur secara bertahap sehingga istilah 100% ini nanti akan kita atur dengan baik sehingga tidak terjadi kerumunan dan juga kebersamaan dalam satu kelas. Maka bertahap nanti yang akan kita sampaikan. Dasar dari PTM 100% ini adalah dari
surat keputusan bersama 4 menteri, ya, SKB 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona COVID-19. Siapa saja menteri yang memutuskan ini untuk kebijakan ini, yaitu dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dari Menteri Agama. Yang ketiga dari Menteri Kesehatan. Dan yang keempat dari Menteri Dalam Negeri. Nah, Satuan Pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 pada warga masyarakat lansia di atas 50% dan peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten atau kota, maka pembelajaran tatap muka dilaksanakan yang pertama setiap hari. Yang kedua, jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas. Yang ketiga, lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Bapak, Ibu, dan orang tua yang saya kasihi, Surabaya itu berada pada level 1, ya. Karena Surabaya pada level 1, maka diperkenankan untuk melakukan PTM 100%. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada di daerah di Indonesia sekarang ini yang masih level 4. Jadi sudah masuk level 1, 2, dan level 3. Maka hampir sebagian besar sekolah-sekolah di seluruh daerah itu sudah mulai melakukan tatap muka, baik yang 100% ataupun ada yang masih tatap muka terbatas. Nah, PTM 100% itu dilaksanakan tentunya harus memenuhi atau mentaati berbagai ketentuan yang berlaku. Yang pertama, protokol kesehatan masa new normal. Ini adalah anak-anak, mohon ketika Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya untuk PTM, maka wajib memakai masker, ya. Jadi anak-anak wajib memakai masker. Kemudian mohon anak-anak juga diberi bekal hand sanitizer, ya Bapak Ibu, ya, supaya anak-anak juga rutin menjaga diri, ya, menjaga diri sehingga tangannya selalu dalam keadaan bersih. Kemudian mungkin juga kebersihan di meja belajarnya, meskipun kami juga nanti akan rutin melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap ruang kelas yang sudah dipakai anak-anak. Meskipun demikian, tetap alangkah baiknya anak-anak tetap diberi bekal protokol kesehatan yang memadai, begitu ya. Mungkin juga anak-anak selain pakai masker, kemudian membawa hand sanitizer, lalu anak-anak juga mungkin membawa tisu, begitu ya, tisu atau mungkin lap kecil yang terjaga kebersihannya sehingga betul-betul anak-anak kita sungguh kondisinya selalu bersih dan fit. Kemudian yang kedua, PTM 100% menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, ini nanti akan kita atur secara bertahap, ya Bapak Ibu. Mulai hari Senin tanggal 17 Januari
secara serentak anak-anak mulai pembelajaran tatap muka terbatas dengan pengaturan 2 sesi, Bapak Ibu ya. Separuh kelas itu ada di sesi 1 atau gelombang 1 mulai pukul 7 sampai dengan pukul 9 ya. Kemudian anak sesi 1 gelombang 1 pulang. Nah, saat pulang kemudian belum dijemput, anak-anak sudah kami siapkan tempat menunggu, itu ada di area bermain. Di area bermain sudah kami tata kursi-kursi dengan jarak kurang lebih 1 meter, sehingga anak-anak tidak berkerumun atau bergerombol satu dengan yang lainnya. Ketika anak sudah sesi 1 sudah keluar, itu langsung kita semprot disinfektan, sehingga untuk gelombang kedua itu ruangan dan juga meja kursi setidaknya sudah steril ya. Untuk gelombang kedua itu mulai jam 9.30 sampai dengan 11.30. 9.30 sampai 11.30. Jadi sama ya Bapak Ibu, waktunya kurang lebih 2 jam ya. Karena waktu yang sangat terbatas, hanya 2 jam, maka nanti Bapak Ibu guru akan mendesain atau mengatur strategi pembelajaran, terutama bagaimana materi atau bahan ajar itu betul-betul sudah siap optimal dan terpelajari oleh anak-anak. Sehingga ketika di sekolah PTM, 2 jam ini betul-betul sungguh sudah optimal termanfaatkan dengan baik. Maka di semester genap ini nanti tetap perpaduan ya Bapak Ibu ya. Ada mungkin di sekolah itu 100% penyampaian bahan ajar oleh Bapak Ibu guru. Tugas selanjutnya bisa melalui tugas yang seperti biasanya, bisa melalui Google Form atau mungkin Office 365. Jadi supaya tidak terbuang waktu ketika tatap muka di sekolah. Kemudian yang ketiga, guru dan tenaga pendidik 80% vaksin dosis 2. Bapak Ibu, untuk guru dan karyawan SD Santo Yosef sudah hampir 95% itu semua dosis 2. Ada yang belum tervaksin karena kondisi kesehatan sehingga belum memungkinkan untuk vaksin. Kemudian perlu Bapak Ibu orang tua ketahui juga, kami guru karyawan setelah libur Natal dan Tahun Baru itu kami harus tes swab ya, tes swab antigen untuk mengetahui kesehatan kami masing-masing ya. Dan puji Tuhan dari swab antigen tanggal 31 Desember yang lalu semua karyawan kita itu negatif, artinya tidak ada yang terpapar. Nah, dari sisi SDM kami, berarti kami siap untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu dari kesehatan kami. Kemudian yang keempat, mungkin ada beberapa siswa kita SD Santo Yosef itu yang sampai sekarang belum vaksin ya, belum vaksin. Itu kalau di sini belum vaksin itu tidak menjadi prasyarat begitu ya, tidak menjadi prasyarat untuk masuk PTM. Sehingga kami tulis di sini toleransi siswa tidak vaksin, begitu nggih. Maka siswa yang belum vaksin, yang penting kondisi tubuhnya sehat ya, tidak sakit flu, tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, maka
diberi toleransi untuk mengikuti PTM. Kemudian mungkin dari putra-putri Bapak Ibu ada yang nyuwun sewu mungkin sakit bawaan atau komorbid, maka untuk anak-anak yang komorbid mohon orang tua membuat surat begitu ya, surat yang mengizinkan anaknya atau putra-putrinya untuk mengikuti PTM ya. Jadi boleh, tetapi ada surat resmi dari orang tua yang memperbolehkan anaknya untuk mengikuti PTM. Lalu terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi Google Form tentang persetujuan PTM ya. Bapak Ibu, PTM ini sifatnya wajib begitu ya. Karena wajib, maka besar harapan kami ketika mengisi di Google Form itu Bapak Ibu tetap memilih setuju. Kalau ada yang mengisi tidak setuju, semoga dengan sosialisasi kami nanti dan kesiapan dari sarana prasarana sekolah, semoga bisa berubah pikiran dan akhirnya mengikut sertakan putra-putrinya untuk PTM. Nah, prosedur administrasi yang harus kami lakukan nanti, kami harus surat pemberitahuan itu ke RT, ke RW, kemudian ke kelurahan, lalu ke puskesmas Jagir sebagai puskesmas yang mendampingi kami untuk kesehatan ini, maka sebelum PTM surat-surat ini harus sudah ke instansi-instansi terkait itu. Berikutnya untuk akses kesehatan terdekat itu nanti kami akan menyampaikan surat tadi ke Puskesmas Jagir. Kemudian dokumen kartu vaksin baik itu guru, tendik dan siswa. Bapak Ibu, kami untuk Bapak Ibu guru dan karyawan sudah wajib terkonek dengan Peduli Lindungi, begitu ya. Nah, semoga anak-anak dan juga Bapak Ibu juga terkonek dengan Peduli Lindungi sehingga pemantauan kesehatan dan juga deteksi begitu ya, deteksi vaksinasi Bapak Ibu atau mungkin deteksi kesehatan swab atau PCR itu akan terlacak di Peduli Lindungi. Nah, nanti untuk sekolah Bapak Ibu ketika kami ada tamu dari luar itu mereka pun harus cek gitu ya, cek di barcode aplikasi Peduli Lindungi untuk tamu. Sehingga tamu dari luar yang akan ke unit SD Santo Yosef itu juga terdeteksi kesehatannya. Berikutnya, Bapak Ibu, untuk sesi pagi, sesi siang, separuh kelas, separuh itu nanti akan kita evaluasi bersama dan coba kita lihat itu selama 1-2 minggu ke depan ya. 1 minggu 2 minggu ke depan adalah sesi pagi, sesi siang sehingga klop semuanya 100% ya. Kalau nanti evaluasi selama 1-2 minggu ini perkembangannya bagus ya. Perkembangannya bagus, kemudian tidak ada yang terpapar begitu ya. Dari evaluasi sekolah-sekolah yang sudah PTM hingga saat ini lancar saja, tidak ada kendala dari anak-anak ya. Maka kalau anak-anak kita itu sudah vaksin 1 ya Bapak Ibu ya. Vaksin 2 itu rencana tanggal 28 Januari ya Bapak Ibu ya. Baik itu yang dulu ikut di Kartini maupun yang sebagian besar di unit SD Santo Yosef. Maka dengan perhitungan setelah 28 hari
maka diperkirakan tanggal 28 Januari anak-anak kita vaksin kedua. Nah, setelah vaksin kedua, ini saya berpikir anak-anak setidaknya kondisi tubuhnya sudah terlindungi dengan baik, maka nanti kami juga konsultasi dengan pengawas setempat, apakah bulan Februari setelah anak sudah divaksin kedua, sudah diperbolehkan untuk betul-betul PTM 100% dan masuk pagi semua, gitu ya. Kalau informasi dari pengawas itu yang sudah masuk mulai tanggal 10, kemungkinan mulai minggu depan itu mereka sudah ada yang siap untuk 100%. Artinya apa? Satu meja diisi sudah 2 anak. Ya. Untuk kita belum ya Bapak Ibu ya, sambil melihat kondisi dan perkembangan yang ada, satu meja masih 1 siswa dulu. Jadi 1 meja 1 siswa dan jaraknya kurang lebih 1 meter satu dengan yang lainnya. Nah, untuk evaluasi dan tindak lanjut, ini nanti kami harus menyampaikan laporan sehubungan dengan kegiatan PTM nanti, antara lain adalah dokumen foto ya. Maka nanti kami minta bantuan Bapak Ibu wali kelas masing-masing untuk mendokumentasikan saat anak PTM. Kemudian juga video kegiatan PTM saat berlangsung. Lalu ada data kesehatan guru, pendik, dan siswa. Ini untuk memonitor kesehatan seluruh warga sekolah. Lalu tadi masuk di data peduli dan lindungi. Nah, PTM dilaksanakan per Januari 2022. Jadi sekali lagi minggu depan tanggal 17 mulai Senin PTM dan separuh kelas akan diatur oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing ya. Jadi kami menyampaikan setidaknya separuh nomor kecil sampai tengah itu di sesi pagi, separuh yang ada di sesi siang selanjutnya. Begitu, saya rasa ini materi garis besarnya yang kami sampaikan ke Bapak Ibu. Untuk hal lain, hal teknis, nanti kita diskusikan bersama sehingga ada solusi terbaik dan titik temu terbaik dan PTM dapat terlaksana dengan baik karena Bapak Ibu orang tua juga mendukung dan juga support begitu ya, support untuk kegiatan PTM ini. Saya kira ini Bu Ratih, Bapak Ibu orang tua siswa untuk materi yang saya sampaikan tentang PTM 100%. Tidak banyak, kalau banyak nanti yang SKB 4 Menteri, Bapak Ibu orang tua bisa baca sendiri. Kalau saya baca berulang-ulang kok terlalu mendetail sekali ya. Banyak tentang data yang ada, tetapi garis besarnya yang sudah saya sampaikan ini. Begitu, terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin ada hal yang kurang, maka nanti kita diskusikan bersama. Begitu Bu Ratih, untuk selanjutnya kita beri kesempatan orang tua untuk bertanya atau mungkin kita berdiskusi bersama, begitu Nggih. Oke, Pak Win, terima kasih untuk penjelasannya, Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang, ini sudah banyak Pak Win yang bertanya melalui chat, tapi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Win, bisa dengan raise hand ya Bapak Ibu, di reaction kalau untuk di HP, reaction kemudian ada raise hand, atau Bapak Ibu bisa mencari kalau di laptop itu, ada di more Bapak Ibu, nanti bisa di raise hand begitu. Untuk sebelumnya Pak Win, ini karena sudah ada beberapa yang masuk melalui chat, bergantian ya Pak Win ya, mungkin nanti ada pertanyaan yang sama, mungkin bisa tidak perlu diulang gitu nggih.
Oke. Bagaimana Pak Win ini dari chat dulu atau yang bertanya langsung? Ini mungkin dari Bapaknya Kristo ya? Bapaknya Kristo ya? Monggo, Bapaknya Kristo dulu. Selamat malam Pak Win. Sebentar Bapak Ibu, mohon di mute atau Bapak Ibu yang bertugas yang menjadi co-host bisa membantu nggih supaya tidak terganggu suaranya. Nggih, silakan Papa dari Kristo 2A. Ya, selamat malam Pak Win, Bapak Ibu guru semua. Malam. Ya Pak, ini saya mau menanyakan untuk tes teknis ini ya. Ini kan karena kebetulan saya dan istri itu bekerja Pak. Sedangkan Kristo itu juga kakaknya juga sudah kuliah offline di Bali. Jadi kemungkinan kalau untuk ngantar ke sekolah itu juga mungkin kita juga agak keberatan Pak ya. Karena mungkin dari pihak sekolah juga tidak menyediakan antar jemput. Betul Pak ya? Kita tidak menyediakan, tetapi ada paguyuban Pak, ada paguyuban antar jemput Bapaknya Kristo. Oh gitu ya Pak ya? Oh iya. Ya mungkin itu aja Pak. Yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, Bapaknya Kristo. Langsung saya jawab saja ya. Nanti ya Pak. Takut lupa. Ya, Pak Win, monggo. Bapak Ibu orang tua siswa, kami paham betul. Hampir sebagian besar orang tua kita itu kerja semua, gitu ya. Sehingga kalau orang tuanya kerja semua, bagaimana untuk antar jemput ya? Ini kami serahkan kepada Bapak Ibu orang tua masing-masing. Kalau Bapak Ibu orang tua itu memang mempercayakan begitu ya, mempercayakan pada antar jemput tertentu yang diyakini juga sudah prokes dengan baik, ya monggo gitu ya Pak Papanya Kristo dan yang lain ya, diatur begitu nggih. Maka mengapa kami kok tidak cepat-cepat langsung PTM? Karena salah satunya permasalahan ini. Banyak orang tua itu yang bekerja sehingga mereka betul-betul harus mempersiapkan siapa yang ngantar, siapa yang jemput, begitu. Semoga waktu sekian hari ini Bapak Ibu bisa ya mencari begitu ya, atau mendapatkan untuk yang bisa ngantar dan bisa jemput. Begitu nggih Pak? Kalau untuk paguyubannya tadi gimana Pak Win? Paguyubannya yang tahu itu Pak Satpam ya Pak. Saya nggak punya nomor-nomor yang tahu Pak Satpam ya Pak Papanya Kristo nggih. Mungkin nanti akan diinformasikan selanjutnya ya Pak Win melalui wali kelas nggih. Jadi nanti saya... wali kelas akan membagikan di grup gitu, mungkin bisa ada area-areanya Pak. Setahu saya itu ada Bapak ini untuk area ini begitu. Nanti akan kami informasikan nggih Pak. Iya, saya minta tolong untuk di-share informasinya. Siap Pak. Nggih. Oke. Mungkin dari yang di chat juga, chatnya banyak sekali. Iya, sudah banyak ini Pak Win. Tadi hampir sama dengan Papa Kristo, ada orang tua dari Gali, apakah boleh antar jemput orang lain, bukan wali murid. Kemudian ini yang masih antar jemput ya Pak, bolehkah menggunakan ojek online? Kemudian sudah itu Pak yang berkaitan dengan antar jemput Pak Win. Mungkin bisa dijawab untuk yang menjawab antar jemput, bolehkah orang lain? Boleh ya Pak Win ya? Boleh. Yang penting ini sudah dipercaya oleh Bapak Ibu nggih, sudah dipercaya oleh Bapak Ibu bahwa yakin mereka sehat begitu ya, sehat dan sudah vaksinasi 2 kali setidaknya ya untuk mengantar putra putri Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian untuk yang menggunakan ojek online Pak Win, apakah diperbolehkan apabila orang tua tidak bisa mengantar menggunakan ojek online Pak Win? Nah ini kasus ya Bapak Ibu ya, memang harapannya sih yang sudah Bapak Ibu yakinkan kesehatannya. Kalau Bapak Ibu mempercayakan ojek online dan Bapak Ibu meyakini itu betul-betul sehat ya monggo begitu ya. Begitu Bu Ratih ya. Karena memang kasus jika kedua orang tuanya sama-sama bekerja, ini saya memakluminya juga. Nggih, Pak Win, terima kasih untuk
jawabannya. Terus kemudian ini ada pertanyaan yang sama Pak Awin, apakah jadwal masuk itu yang shift pagi dan siang sama atau berganti pada minggu berikutnya? Itu yang pertama. Kemudian apakah jadwal masuk kakak atau adik bisa disamakan? Terus kemudian ada yang menanyakan juga tentang pertimbangan jadwal masuk SD dan SMP, Pak. Karena kebetulan ini punya saudara di SMP. Ini ada 3 pertanyaan, Pak Win. Yang berkaitan dengan jadwal masuk. Baik. Saya jawab, tapi secara garis besar ya, Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang punya putra, putri, kakak, beradik, nanti ada yang pagi dan siang mungkin, terkendala untuk yang ngantarnya. Mohon nanti bisa koordinasi dengan wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya, supaya kami juga bisa menata begitu ya. Menata apa? Supaya kapasitas kelas itu tidak melampaui atau tidak melebihi begitu nggih. Lalu kalau dengan SMP ini tentu saja jamnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya diantar bersamaan menunggu masuk, itu monggo kami sudah siapkan di area bermain itu kursi-kursi yang sudah tertata untuk anak-anak menunggu di sesi berikutnya. Begitu ya Bapak Ibu. Itu Bu Ratih. Oke Pak Win. Untuk pertimbangan jadwal masuk nanti koordinasi kembali ya Pak Win ya. Untuk jadwal masuk Bapak Ibu minggu 2 minggu ini kan kami evaluasi begitu ya. Jadi kemungkinan masih shift pagi, shift siang, baru nanti setelah anak vaksinasi dosis kedua, itu pertimbangan berikutnya kemungkinan besar kalau kabar beritanya memang melandai, turun, itu dipastikan akan masuk pagi semua. Gitu, Bu Ratih. Ini Pak Win. Satu lagi nggih Pak Win. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang memang hampir sama, tentang apakah ada ruang tunggu untuk orang tua di area sekolah, itu yang pertama. Kemudian, apakah pergantian dari shift 1 ke shift 2, waktunya tidak terlalu mepet, yaitu hanya 30 menit. Yang ketiga, apakah setiap kelas akan didisinfeksi ruangan terlebih dahulu, Pak Win, sebelum gelombang berikutnya masuk? Ya, baik Bu Ratih. Untuk waktu 30 menit itu tadi, itu karena kita kompleks ya Bapak Ibu ya, antara SD SMP. Kami lihat jadwalnya SMP itu kalau kami 1 jam, begitu ya, itu ternyata tempuk dengan SMP. Nah, untuk menghindari ini, maka kami betul-betul manfaatkan pergantian 30 menit itu untuk penyemprotan disinfektan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa sesi pertama keluar, maka petugas outsourcing itu langsung penyemprotan disinfektan ruangan. Begitu Bapak Ibu nggih. Untuk ruang tunggu Pak Win, orang tua apakah disediakan di sekolah Pak Win? Untuk ruang tunggu ya ada di sisi sebelah utara itu Bapak Ibu nggih. Karena untuk di dalam lingkungan sekolah itu kami harus steril, jadi hanya anak-anak yang ada di dalam lingkungan sekolah. Maka ya bagaimana Bapak Ibu mengatur dengan baik ketika sudah nganter, kemudian mungkin mau ngelencar dulu ya monggo begitu ya. Waktunya hanya 2 jam begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti balik ke sekolah lagi. Ada ruang tunggu tapi hanya terbatas ya Bapak Ibu ya. Dengan protokol kesehatan ya Pak Win tentunya ya. Tentunya demikian, tidak berkerumun loh Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti kami juga tidak kena tegur gitu ya Bapak Ibu saat Satgas atau ada monef dari dinas, maka Bapak Ibu orang tua itu juga bisa mengatur jarak dengan baik ya. Sekali lagi jangan berkerumun. Gitu Bu Ratih, juga harus pakai masker ya Bapak Ibu nggih. Iya Pak Win, terima kasih. Kita buka untuk yang penanya langsung ya Pak Win. Ini ada Mamah Gabriel dari kelas 3B. Monggo Ibu. Ya. Selamat malam, Pak. Iya, malam. Ini saya mau tanya, ini kan ada surat pernyataan ya, yang harus orang tua tanda tangani. Nah, di poin kedua ini kan ada yang namanya, ada kalimat tidak menyalahkan serta menuntut kepada pihak sekolah dalam bentuk apapun jika terdapat konsekuensi yang timbul. Ya. Saya sebagai orang tua ya pasti tidak akan menyalahkan atau menuntut.
Cuman yang ingin saya tahu, kalau misalkan ada muncul klaster baru di sekolah, tanggung jawabnya sekolah bagaimana, tindak lanjut sekolah bagaimana, itu yang ingin saya tahu. Karena kan tidak, ini kan sedang ada belum vaksin kedua juga. Vaksin kedua kan masih tanggal 28 ya, tanggal 24 Januari. Lalu juga ini kan lagi rame Omikron juga. Nanti ada lagi Imlek. Setelah itu nanti ada lagi yang namanya Lebaran. Kalau sampai ternyata muncul klaster itu bagaimana? Saya ingin tahu itu. Kalau menuntut atau menyalahkan ya tidak, karena sudah paham itu konsekuensinya. Tapi kalau sampai ada klaster baru, tanggung jawabnya dari sekolah bagaimana? Itu ingin saya tahu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, kami dari sekolah, makanya bagaimana kok saya harus hati-hati, itu karena salah satunya adalah untuk melindungi anak-anak ya, Bapak, Ibu ya. Jadi, bagaimana kami menata dengan baik ruangan yang ada, kemudian juga ruang tunggunya untuk anak-anak, lalu bagaimana kami juga disinfektan nanti juga rutin juga. Tujuannya yaitu Bu untuk mencegah anak-anak kita itu jangan sampai ada yang terpapar. Tapi kalau misalnya kalau ada bagaimana Pak? Lah ini nanti kami yang akan berkoordinasi dengan puskesmas setempat tadi yang menjadi mitra kami yaitu puskesmas Jagir, Ibu. Bagaimana nanti tindak lanjut berikutnya. Begitu nggih, itu info dari dinas seperti itu. Nggih. Semoga tidak ada ya, Bu ya. Makanya kami mohon anak-anak jujur begitu ya, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga jujur begitu ya. Jujur ya. Ketika sakit jangan dipaksakan untuk masuk ya, Bapak Ibu ya. Jangan dipaksakan untuk masuk. Lalu kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang dalam tanda kutip misalnya terpapar begitu ya Bapak Ibu, jangan diam saja gitu ya Bapak Ibu, tapi juga memberitahu kami begitu ya. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang mungkin terkonfirmasi, mohon anak atau putra-putri Bapak Ibu sementara di rumah dulu ya, tetap nanti kami dari sekolah tetap akan melayani secara daring. Begitu ya Bapak Ibu, ini kasus tertentu kalau ada anggota keluarga yang terkonfirmasi. Begitu. Monggo. Iya Pak Win, mungkin boleh menambahkan apabila ada orang tua yang keluar kota mungkin bisa menyampaikan ya Pak Win, seperti saat libur Natal tahun baru yang lalu. Jadi mungkin kita bisa tahu ada tracing gitu Pak ya. Seandainya memang ada kasus sampai positif misalnya, nah kita juga bisa tahu begitu Pak Win ya. Perlu ya Pak Win tetap mengabari sekolah nggih. Nah, baik Bu Ratih, mumpung saya ingat langsung kebijakan dari yayasan untuk Bapak Ibu atau anak-anak yang ketika liburan mungkin luar kota begitu ya. Maka setelah liburan luar kota itu mohon isolasi mandiri begitu ya. Isolasi mandiri karena ini luar kota, maka pemberitahuan ke wali kelas masing-masing. Dan kalau bisa, dan ini sebenarnya wajib ya ketika orang tua atau anak-anak yang luar kota, mereka setidaknya wajib swab antigen untuk mengetahui kondisi kesehatan ya, sehingga dengan hasil swab antigen dipastikan sehat, maka bergabung di PTM berikutnya bersama anak-anak yang lainnya. Begitu Bu Ratih, mempertegas untuk orang tua dan juga anak-anak yang liburan luar kota. Iya Pak Win, karena bulan depan itu sudah Imlek Pak Win, bulan Februari itu. Begitu. Udah tahun baru Chinese. Pak Win, ini satu lagi ada Papa Joel dari kelas 5B Pak Win. Monggo. Selamat sore Pak Win, Bapak Ibu guru, orang tua. Saya tadi sempat mengamati beberapa chat dan ada beberapa banyak pertanyaan yang mirip dengan apa yang saya rasakan. Pertama adalah mengenai apakah
untuk surat persetujuan menandatangani PTM itu bersifat mengikat, artinya kalau sudah itu harus datang terus, ataukah mungkin ada opsi misalnya begini. Saya tadi dengar Pak Win ada 2 minggu evaluasi. Mungkin saya bisa nggak tanda tangan saya setuju PTM, tapi saya menunggu dulu evaluasinya seperti apa. Itu yang ketiga adalah saya berandai-andai pasti ada satu momen di mana anak ini tidak bisa, walaupun saya sudah tanda tangan setuju tatap muka, tapi mungkin dia tidak bisa. Nah, mungkin karena dia sakit atau mungkin apa karena sebab atau mungkin saya khawatir ya, mungkin perkembangan kasus Omikron tentu Jakarta kemarin itu ada satu sekolah yang terpapar juga ya, baru dibuka. Saya membayangkan akan ada kalau bisa itu ada hybrid learning ya. Hybrid learning itu apakah mungkin dimungkinkan ketika tidak bisa masuk, saya bisa mengakses atau mungkin nggak anak itu di kelas itu ada kamera yang anak bisa mengakses dari rumah walaupun dia tidak hadir secara fisik di sana. Ataukah itu mungkin nggak ada sama sekali, atau mungkin itu berupa rekaman yang dalam tempo sekian menit bisa diakses melalui YouTube atau media yang lain, seperti itu Pak. Oke, Pak. Tentang surat pernyataan ya Bapak Ibu, kami berharap surat pernyataan itu bisa terkumpulkan sebelum anak masuk atau saat anak masuk ya Bapak Ibu ya. Jadi ini pun tidak mengikat, artinya misalnya Bapak Ibu setuju tetapi karena sesuatu hal misalnya anak sakit itu apakah juga diberi layanan? Yang pasti iya Pak. Yang pasti kalau kondisi tertentu kami tetap memberi layanan. Ya itu tadi kami sementara sudah mempersiapkan perangkat juga Pak untuk hybrid learning-nya, begitu nggih Pak nggih. Semoga nanti bisa memfasilitasi pula untuk anak-anak yang dalam tanda kutip masih berhalangan belum bisa PTM, begitu ya. Tetapi kami berharap ketika anak kondisi bagus, sehat, kami berharap bisa PTM di sekolah. Begitu nggih, maafnya Joel. Ya. Joel. Mohon maaf Pak, mungkin bisa lebih detail dijelaskan apakah dalam hal ini sekolah memberikan fasilitas seperti itu, artinya lepas dari semuanya setuju atau tidak setuju, tetap ada hibrid. Jadi saya sih mengharapkan, kalau saya pribadi saya bukan mengajak atau apa, saya mungkin masih was-was itu, tapi dari sisi perkembangan mental sebetulnya saya sangat setuju kalau ada PTM, mereka lebih tapi melihat tanggal 10 kemarin itu harusnya diberlakukan, itu waktunya berdekatan dengan mulai potensi naiknya Omikron juga. Ya, makanya saya yang mikir-mikir Pak. Iya, mikir ya. Makanya belum berani. Apakah itu nanti dijelaskan bahwa saya tidak menandatangani atau menandatangani tetap akan ada semacam video call ya, yang baik itu live ataupun rekaman yang bisa diakses. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin Pak Gun, kemarin kita sudah menyiapkan sarana prasarana yang ada ya Pak Gun ya. Hampir setiap kelas sudah kita persiapkan sehingga mungkin nanti juga bisa melayani terutama anak-anak yang memang berhalangan untuk PTM, begitu nggih Pak Gun nggih. Maka kolaborasi begitu nggih. Ya Pak Bin. Jadi dari pihak sekolah Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan perangkat seandainya dari putra Bapak Ibu saat PTM itu tidak bisa. Jadi nanti bisa diakses di rumah, jadi lewat alat yang sudah kami siapkan, juga lewat Zoom. Jadi nanti anak bisa minta linknya dari Bapak Ibu guru. Kami mengharapkan dari sekolah itu untuk yang hybrid learning cuma diberikan untuk anak-anak yang terkendala. Jadi memang diharapkan dari dinas semua itu bisa PTM, karena memang antara online dengan tatap muka itu dari segi pembelajarannya kualitasnya memang sangat berbeda sekali. Tetap kami akan menyediakan yang hybrid learning, Pak. Jadi nanti kami akan data dari tiap kelas itu apakah mereka membutuhkan atau tidak. Kalau membutuhkan, dari kami, dari wali kelas akan menyiapkan.
Itu Bapak Joel. Ya, ya. Gitu, Pak. Oke, lanjut. Yang lainnya. Oke, Papa Joel sudah cukup, nggih? Sementara itu dulu. Iya. Terima kasih. Untuk dari Bapaknya pertanyaan Joel. Papa Joel ini memang ada Pak Win tadi yang di chat itu, apakah kalau anaknya masih batuk pilek karena ini musim hujan ya Pak Win ya, apakah boleh masuk sekolah? Nah, apabila belum setuju PTM, apakah masih bisa PJJ? Dan ada juga menanyakan tentang hybrid learning tadi disampaikan oleh Papa Joel, ini juga hampir sama Pak Win pertanyaannya, kurang lebihnya sama. Terus juga ada yang bertanya tentang apakah anak apabila dia sakit atau kondisi khusus, misalnya kondisi kesehatannya kurang fit, apakah terhitung absen atau ada PJJ khusus? Kurang lebih sama nggih Pak Win untuk hybrid learning ini. Baik, Bapak Ibu, terdengar ya Bu Ratih ya? Terdengar Pak Win. Baik, Bapak Ibu, untuk anak-anak yang sakit atau mungkin tadi belum PTM, kami untuk yang belum setuju PTM, harapan kami setuju ya Bapak Ibu ya, sehingga kami evaluasi untuk 1-2 minggu ke depan, karena sebagai bahan kami untuk menentukan di penjadwalan berikutnya, begitu ya. Semoga dengan PTM 1-2 minggu nanti bagus, maka kita ambil kebijakan berikutnya untuk masuk pagi semua. Begitu nggih Bu Ratih, Bapak Ibu nggih. Ya Pak Win, kemudian ini ada yang menanyakan apakah boleh Pak membawa HP untuk komunikasi orang tua untuk waktu penjemputan gitu. Apakah anak boleh membawa HP ke sekolah Pak Win? Kalau ini saya itu intinya begini Bapak Ibu. Memang media komunikasi HP ini sangat diperlukan sekali untuk kelancaran komunikasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau misalnya nanti ada hilang-hilang, itu kami tidak punya ruang khusus memang untuk menampung HP-nya anak-anak, kami belum punya tempatnya, begitu Bapak Ibu. Kalau sudah ada tempatnya ya monggo, sehingga keamanan HP anak-anak bisa terjaga pula ya. Sekarang ini kami belum menyediakan, mungkin sebagai wacana kami nanti ke depan bagaimana kami juga mempersiapkan kotak begitu ya untuk keamanan HP anak-anak. Begitu. Nanti kalau pas penjemputan itu dari Pak Satpam itu akan memanggil anak-anak, misalnya Bapak Ibu menjemput Anton misalkan begitu ya. Lapor saja ke Bapak Satpam, nanti akan langsung memanggil Anton kelas 2A misalnya begitu. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu tetap berada di luar pagar pos Satpam itu, nanti akan dipanggil oleh Bapak Satpam. Mungkin bisa dipastikan ya Pak Win bahwa anak pukul misalnya sesi pertama pukul 9 sudah selesai dan sudah siap pulang begitu Pak Win ya. Jadi tidak ada yang menunggu gitu Pak Win. Untuk 1-2 minggu ini betul-betul kita tepat waktu begitu ya, sehingga tidak sampai molor. Kalau molor nanti terkendala juga saat penyemprotan dan juga anak masuk yang sesi kedua, begitu Bu Ratih, Bapak Ibu. Tambahan satu lagi Pak Win, apakah perlu swab antigen sebelum masuk pada tanggal 17 Januari Pak Win? Ini ada salah satu orang tua yang bertanya. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus pula. Itu saya waktu pertemuan dengan dinas tanya langsung, itu dijawab yang penting anak sehat, begitu jawabnya Bapak Ibu ya. Yang penting anak sehat dalam kondisi tidak sakit batuk pilek atau tidak panas, maka diperkenankan masuk. Begitu Bu Ratih. Namun apabila kondisi kesehatannya kurang fit, misalnya ada batuknya atau pileknya, lebih baik mungkin tidak masuk dulu ya Pak Win, atau bagaimana? Betul Bapak Ibu, nggih. Jangan dipaksakan, apakah nanti termasuk absen. Ya itu kebijakan dalam masa pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami tetap toleran untuk anak-anak yang memang sakit begitu nggih. Sekarang ini pilek gitu ya, bukan kok penyakit yang ringan begitu ya Bapak Ibu ya, perlu waspada. Maka sehubungan dengan
virus COVID-19 ini, batuk pilek ini salah satu penyakit yang perlu diwaspadai, maka untuk sementara di rumah dulu atau belajar dari rumah. Tetap nanti kami layani yang sakit, ya, akan dilayani oleh Bapak Ibu wali kelasnya. Pak Win, ini ada wali murid kelas 1 yang bertanya, apakah untuk kelas 1 itu ada pantauan khusus Pak Win? Karena selama ini kan online, kemudian baru pertama kali juga begitu PTM. Apakah ada pantauan khusus untuk siswa kelas 1 Pak Win? Maksudnya pantauan apa ya Bapak Ibu ya? Ya ini apakah untuk kelas 1 ada pantauan khusus Pak Win? Hanya itu pertanyaannya. Atau mungkin memastikan begitu nggak Pak Win? Ini ada orang tua dari Sydney dan Sherin. Nah, apakah untuk kelas 1 ada pantauan khusus? Itu yang pertama Pak Win, mungkin nanti bisa disampaikan secara langsung mungkin dari orang tua Sydney atau Sherin ini. Kemudian mungkin kalau pantauan ini maksudnya pendampingan khusus, begitukah ya Bapak Ibu? Pendampingan khusus ya. Nanti ini bagaimana wali kelasnya Bu Beatrice juga pendampingan baik untuk anak kelas 1. Kalau nanti kurang tenaga pendampingnya, kami akan dibantu oleh Bapak Ibu tata usaha juga mungkin ya untuk pendampingan anak-anak, sehingga pantauan namanya anak kecil begitu ya Bapak Ibu ya, ketemu satu dengan yang lainnya lupa jaga jarak itu ya, akhirnya berkerumun satu dengan yang lain. Nah, ini yang nanti akan kita awasi atau kita pantau bersama, tidak hanya dipantau oleh Bu Beatrice tetapi oleh Bapak Ibu guru dan karyawan yang lain. Begitu Bu Ratih mungkin maksudnya ya. Ya, Pak Win, sementara ini sudah ada yang raise hand Pak Win, ada orang tua Christian dan Cantika. Monggo. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Win, selamat malam Bapak Ibu guru. Selamat malam. Iya, saya mau tanya Pak, ini kan karena saya kan punya 2 anak ya, di Christian yang 6C sama Cantika 3A. Terus ini sedangkan kalau Christian kan sudah vaksin full 1 dan 2. Tapi kan Cantika kan belum Pak. Dia kan masih belum sama sekali. Vaksin 1 aja. Dosis 1 aja kemarin di sekolah. Sedangkan dosis kedua kan baru tanggal 28 dilaksanakan. Nah, kalau misalkan sedangkan saya sendiri dalam keadaan hamil tua ya Pak ya. Jadi kan ibaratnya kan sangat rawan sekali untuk kayak gitu-gitu. Maksudnya sangat saya was-was juga gitu. Kalau misalkan PTM itu apakah nanti itu benar-benar terkontrol anak di sekolah seperti itu ya. Kan saya kan juga tidak bisa mengkonsumsi obat seperti orang sehat pada umumnya saat ini kan karena hamil tua. Terus jika saya menyetujui PTM Pak, terus saya tanda tangan PTM, tapi saya garis bawahi setelah Cantika mendapatkan vaksin dosis kedua misalkan. Apakah itu boleh? Dan jika Christian sama Cantika online sampai misalnya tidak mengikuti PTM sampai Cantika mendapatkan vaksin dosis kedua, apakah anak-anak yang online ini yang tidak masuk PTM tetap mendapatkan PJJ seperti biasa, jadi lewat Zoom, apa tidak Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Win. Baik, langsung saya jawab. Tadi ya harapan kami memang bisa masuk begitu ya Bu ya, bisa mengantar. Tentang vaksin, ini hampir semua anak-anak usia 6 sampai 11 itu baru vaksin pertama. Begitu ya. Jadi beberapa saja yang mungkin anak kelas 6 yang sudah usia mungkin 12 kemarin ya. Itu yang sudah dosis kedua. Maka tadi saya sampaikan di pengantar tadi bahwa untuk anak kita itu kan kemungkinan divaksin mereka tertanggalnya 28 Januari. Maka 1-2 minggu ini kan masih kami buat gelombang 1, gelombang 2. Setelah itu evaluasi, anak-anak sudah dosis 2 semua, maka semoga bisa masuk pagi semua dan 100%. Begitu ya, mamanya Christian. Nah, tadi apakah terlayani? Itu tadi sudah kami jawab dengan Pak Gun tadi juga, hybrid tadi ya kami upayakan untuk
bisa melayani juga, tetapi toleransi kami untuk 1-2 minggu ke depan, nggih, Bapak Ibu, nggih. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Iya. Iya Pak, terus itu Pak, karena kan rumah kami kan di Sidoarjo ya Pak ya, jadi kan sangat tidak memungkinkan untuk antar jemput jika 2 anak ini beda sesi ya Pak. Apa bisa ya Pak ya diusahakan dari pihak sekolah untuk yang kakak adik ini diusahakan di sesi yang sama gitu loh Pak. Ya. Coba nanti ya, mamanya Christian mungkin dan yang lain juga koordinasi dengan wali kelasnya ya. Mungkin nanti kami bisa ngatur begitu ya. Sehingga kapasitas ruangan, intinya itu kapasitas ruangan bisa menjangkau, bisa memenuhi. Dan sekali lagi karena ini baru awal, belum kita evaluasi, harapan kami jangan ada kelebihan kapasitas begitu ya. Maksimal ruangan itu antara 15 sampai 20 saja maksimal begitu nggih. Jadi harapannya tidak lebih dari itu. Kalau masih bisa kita atur ya nanti kita atur ya mamanya Christian dan yang lain nggih. Yang penting menyampaikan ke wali kelasnya ya untuk konfirmasi dengan wali kelas yang lain nggih. Nggih Pak Win, terima kasih Pak. Nggih, Pak Win. Selanjutnya ada Mamah Diksi kelas 1 Pak Win. Mamanya Diksi monggo. Wah, mamanya Diksi ini hubungannya dengan kesehatan mungkin lebih paham terima juga. Kasih Bapak. Monggo. Ini mengenai tanda anak yang sudah vaksin, apa ada kartu untuk tanda vaksinnya? Itu yang pertama. Yang kedua kan ini ada pembagian masuk jam pagi dan siang itu berdasarkan apa? Misalnya apa berdasarkan kalau kelas 1 itu nomor urut Bu, nomor urut. Ya, misalnya 30 gitu nomor urut. Sesi gelombang 1 pagi itu 1 sampai 15 begitu gampangnya. Kemudian sesi kedua nomor 16 sampai 30. Gitu berarti ya. Sudah dibagi ya Pak ya? Iya Bu. Nah, nanti di meja-meja biar meja itu pasti anak yang sama begitu ya. Maka kami tempeli nomor sama nama anak begitu nggih. Sehingga tidak kesana kemari. Begitu ya mamanya Diksi. Untuk kartu vaksinnya itu gimana Pak? Kalau kartu vaksin ini kalau nggak salah ngeprint sendiri ya. Kalau nomor laporannya di Peduli Lindungi sudah masuk di situ Bu. Sudah dapat kemarin Bu. Pada saat vaksin itu langsung diberi Bu. Gitu langsung diberi kartu oleh petugas puskesmas begitu bahwa anak ini nama ini, kemudian tanggal berapa vaksin kedua tanggal berapa sudah ada. Mungkin bisa dicek dulu ya Ibu ya. Nanti saat vaksin kedua perlu membawa itu saja, tidak perlu lagi membawa KK. Jadi cukup membawa kartu vaksin saja, kemudian nanti tinggal divaksin untuk yang kedua begitu. Coba mungkin dicek dulu. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Sama-sama. Nah, ini mamanya Satria ini. Pak Win. Ya, selamat malam Pak Win dan Bapak Ibu. Selamat malam. Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Win, saya mau bertanya, ketika anak sudah PTM, mereka kan pulang ya Pak Win ya? Nah, itu apakah mereka masih tetap setelah PTM masih ada online atau sudah selesai? Artinya hanya tugas saja. Itu hanya saja, tugas saja. Ibu. Lalu yang kedua itu untuk waktu PTM itu kan 2 jam Pak Win ya. Apakah ada waktu untuk mereka istirahat? Karena anak saya kebetulan kelas 1, jadi untuk PTM jika tidak ada waktu gitu sepertinya sangat-sangat butuh istirahat seperti itu untuk kelas 1 Pak Win. Apakah diperbolehkan jika istirahat di sela-sela PTM begitu? Mungkin ada waktu atau bagaimana? Begitu Pak Win. Terima kasih. Baik. Pak Gun ini bisa jawab tadi Pak Gun. Kalau istirahat tidak istirahat keluar ya Bapak Ibu ya. Perlu diketahui Bapak Ibu. Kalau istirahat pun hanya ada di dalam kelas begitu nggih. Ada ya Pak Gun ya? Terima kasih Bu. Ya, selamat malam Bu Mama Satria. Untuk kegiatan PM, nanti anak-anak ada waktu istirahat. Tetapi istirahatnya tetap di dalam kelas, Bapak Ibu. Jadi nanti ada waktu anak istirahat, boleh makan, dan boleh relaksasi. Jadi selama istirahat, anak-anak tetap ada di dalam kelas,
dan selalu diawasi oleh wali kelas. Jadi selama sesi pertama itu semua anak kondisinya di dalam kelas bersama dengan wali kelasnya masing-masing. Jadi semuanya terpantau kegiatannya, pembelajarannya dan semuanya. Oke. Itu Mas Satria. Iya, jadi anak-anak diperbolehkan untuk membawa bekal ya Pak? Iya, edarannya kan diperbolehkan membawa bekal Ibu. Oke. Iya, jadi memang diharapkan anak-anak ke sekolah itu membawa bekal, nanti bisa makan bersama di kelas, sambil dijaga sama wali kelasnya masing-masing. Oke. Lalu untuk offline-nya bagaimana Pak Win? Apakah mereka hanya PTM saja atau tetap ada online setelah PTM? Ya. Selama PTM, nanti anak selesai tidak ada online lagi, Bu. Jadi, begitu. Ya dari Senin sampai Rabu itu anak-anak masuk setiap sesinya. Nanti tugas. Nah, tugasnya berupa online. Seperti biasa disampaikan ke wali kelas dalam bentuk link, entah itu dalam bentuk Google Form atau yang Office 365 atau dalam bentuk quiz. Jadi saat PTM itu anak-anak murni dijelaskan materi. Nah, setelah nanti mulai minggu depan agar masuk itu bisa maksimal dari setiap Bapak Ibu guru. Jadi nanti masing-masing wali kelas itu akan memberikan materi ke anak-anak terlebih dahulu untuk dipelajari. Jadi saat anak-anak di sekolah itu tinggal memantapkan materi saja atau mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sehingga anak-anak di sekolah itu mendapatkan pengetahuan yang cukup. Jadi nanti untuk minggu depan dan seterusnya, jadi setiap memulai pembelajaran, mungkin malamnya atau sebelum harinya nanti setiap wali kelas akan mengirimkan materi, di mana anak-anak untuk mempelajarinya. Jadi saat harinya hanya anak sudah siap untuk materi, tinggal peneguhan saja. Kira-kira tekniknya seperti itu. Terus nanti selesai PTM, ada evaluasi dalam bentuk online. Oke, untuk jadwalnya kelas 1 apakah nanti setiap hari masuk, Pak? Iya, Ibu. Kelas 1 sampai kelas 6 setiap hari masuk. Sesi 1 yang pagi, sesi 2 siang. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Mama Satria. Wah, lengkap ini Pak Win sudah mewakili beberapa chat yang ada. Pertanyaan tadi. Terima kasih, Pak Gun. Jadi tadi ada yang kelewatan juga ya. Apa tadi? Untuk yang bawa bekal tadi ya? Ya, karena ini ada yang menanyakan Pak Win bagaimana kontrol pada saat siswa makan dan minum karena pasti membuka masker, Pak Win. Ya, ini ngatur jarak begitu ya, Bu Ratih, Bapak Ibu ya. Lalu kantin tidak buka ya, Bapak Ibu ya. Sementara kantin belum boleh dibuka. Kemudian pembelajaran olahraga itu juga belum gitu ya. Jadi olahraga mungkin masih teori juga. Jadi sementara masih semua terpantau di dalam ruang kelas. Lalu tadi di chat sekilas saya ada baca tentang seragam. Bapak Ibu, karena anak-anak kurang lebih 2 tahun lebih tidak sekolah, ada yang seragamnya sudah nggak muat begitu ya Bapak Ibu. Tidak mengapa ketika anak yang seragamnya tidak muat, mereka pakai baju bebas dulu terlebih, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir nggak punya seragam terus nggak masuk ikut PTM, tidak ya. Boleh pakai baju bebas rapi sopan yang memang seragamnya betul-betul tidak bisa dipakai lagi. Begitu nggih? Ada yang tanya tentang seragam tadi. Iya. Ya Pak Win, untuk informasi saja untuk pelayanan pembelian seragam kami layani pada pukul 7.30 sampai pukul 13 pada hari Kamis dan Jumat, Pak Win. Sementara hari Kamis dan Jumat dalam minggu ini. Nanti apabila orang tua ada yang menginginkan pada saat minggu depan, mulai hari Senin itu juga tetap kami layani. Tapi mungkin sebaiknya kalau bisa besok hari Kamis atau Jumat, nggih Pak Win. Oh, nggih, siap. Terima kasih sudah koordinasi dengan Bu Diah atau Bu Beauty, nggih. Oke, kalau sekali lagi ya, jangan khawatir belum bisa beli seragam terus tidak masuk PTM, enggak ya. Pokoknya bisa sementara kami toleransi untuk pakaian bisa bebas rapi, begitu nggih. Kalau bisa yang polos begitu nggih. Nggih Pak Win.
Kemudian ini ada yang bertanya sama Pak Win kurang lebih apakah PTM hari Senin dan Rabu saja atau sampai Jumat? Kembali ditegaskan ya Pak Win 5 hari sekolah ya Pak Win. Baik Bapak Ibu, mulai hari Senin besok tanggal 17 itu sudah masuk mulai Senin sampai Jumat. Begitu Bapak Ibu nggih. Bukan Senin Rabu tapi Senin sampai dengan Jumat ya. Sudah full, tetapi masih masing-masing sesi 2 jam terlebih dahulu sambil kita lihat dan kita evaluasi bersama. Itu nggih Bu Ratih, Bapak Ibu. Nggih Pak Win. Oh ya Pak Win, untuk bekal tadi apakah mungkin ya kalau 2 jam ini anak-anak dibawakan susu kotak saja, meminimalisir Pak Win, kan tidak terlalu lama di sekolah, jadi mungkin pada saat istirahat bisa meminum susu kotak begitu, kan apalagi orang tua masih khawatir ya Pak Win, bagaimana kontrol anak pada saat membuka masker untuk makan dan minum gitu. Kalau mungkin dengan susu kotak dengan sedotan gitu kan mungkin lebih terbatas untuk membuka maskernya begitu Pak. Baik, Bapak Ibu tolong jangan bawa susu kotak nggih. Kita ada gerakan KPKC ya, melanggar gerakan budaya yang kita ugemi bersama. Jadi kita ingin mengurangi sampah begitu ya. Maka minumnya tetap botol minum yang bisa dicuci kembali begitu ya Bu Ratih ya. Jadi ini gerakan KPKC ya, kita punya gerakan peduli lingkungan. Maka sekali lagi bawa botol minum sendiri saja. Begitu nggih Bu Ratih? Iya Pak Win. Kemudian ini Pak Win sudah ada yang bertanya secara langsung, yaitu orang tua Jojo Pak Win. Monggo. Nggih. Selamat malam Pak Win, mohon maaf. Saya mau bertanya terkait pembawaan bekal untuk anak. Nggih, ini orang tua Jojo nggih? Iya. Ada dua ternyata sama-sama Jojo. Sing mana dulu? Jojo yang Bapak raise hand ini yang paling atas ini. Yang Bapak dulu ya Bu ya. Yang Bapak dulu ya. Namanya mohon sama. Maaf nggih Ibu, makanya kok Bapak-bapak suaranya ibu-ibu nggih. Mohon maaf. Nggih Pak. Papanya Jojo. Betul, papahnya Jojo tadi. Ya, selamat malam Pak Win. Iya, selamat malam Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, kami senang anak-anak bisa bertatap muka karena anak-anak juga kepingin ya. Iya, Pak. Apa namanya, kalau kami bisa mengusulkan, apakah memungkinkan kalau PTM-nya itu jadi sesudah vaksin kedua untuk menghindari biar imunitasnya itu sudah maksimum gitu. Karena saya pernah membaca itu sesudah vaksin paling nggak minat 7 atau 10 hari baru antibodinya bisa maksimum. Mungkin di sini mungkin ada dokter anak yang ahli bisa mengkoreksi. Sebenarnya senang kalau PTM, cuma saya lihat juga, saya tadi banyak ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ibaratnya bahasanya kurang tatak gitu ya, masih was-was. Nah, baik. Kami mengusulkan apakah memungkinkan kalau PTM-nya itu paling enggak ya sesudah vaksin kedua, minimum ya mungkin 2 minggu setelah vaksin kedua bisa PTM sehingga antibodinya itu bisa sudah full gitu. Matur nuwun gitu aja. Baik. Bapaknya Jojo, terima kasih usulannya. Nah, ini kami itu malah diuyak-uyak sama dinas ya Pak. Uyak-uyak sama dinas. Memang tanggal 10 itu memang harus masuk, kami malah ditegur sama pengawas kok belum masuk begitu ya. Karena kami mempertimbangkan banyak hal tadi Pak. Jadi keputusan juga dari surat SKB 4 Menteri itu Pak, dasarnya kalau daerah itu sudah level 1, maka boleh PTM 100% Pak. Maka Surabaya kan sudah level 1, maka diperbolehkan 100%. Dan juga penekanan kembali dari Kepala Dinas Pendidikan, itu kapan lagi begitu ya? Kapan lagi kalau anak-anak tidak PTM, nanti takutnya banyak hal yang ketinggalan begitu. Mungkin Bu Ratih menyampaikan apa yang menjadi harapan juga dari Dinas Pendidikan waktu itu ya Bu Ratih yang mewakili saya.
Iya Pak Win, kebetulan waktu itu oleh Bapak Insinyur Yusuf Mansur menyampaikan bahwa memang untuk per tanggal 10 itu sudah PTM 100% dengan shifting begitu. Nah, nanti memang ada pengawasan langsung dari Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah, kemudian dari Dinas Kesehatan yang akan diwakili oleh Puskesmas Jagir. Kebetulan kalau Kecamatan Wonokromo ini ikutnya Puskesmas Jagir. Kemudian nanti apabila ada yang kasus per kasusnya Pak Win, apabila ada yang sakit, kemudian belum vaksin, kemudian ada kondisi kurang sehat dan lain sebagainya, tetap ada pelayanan hybrid learning atau pelayanan secara online begitu Pak Win. Iya, baik. Terima kasih Bu Ratih. Begitu ya Bapaknya Jojo dan yang lain ya. Kita mencoba begitu ya. Kita mencoba sesuai dengan SKB 4 Menteri itu dan juga ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sekaligus juga ditindaklanjuti kami dari Yayasan Tara Kanita, Bapak, memang mulai tanggal 17 dihimbau semuanya mulai PTM begitu. Terima kasih untuk usulnya begitu ya Pak ya. Tapi sekali lagi ya, hati-hati bersama begitu nggih. Nggih Pak Win. Selanjutnya ada orang tua Krista Pak Win. Krista, monggo. Pak, Apanya Krista nggih. Ya baik, selamat malam, salam semuanya. Nggih, salam. Nggih. Ya terima kasih Bapak Win. Sebelum saya bertanya, mungkin saya ada memang yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin maunya sih seperti yang dibilang Bapak Cucu, saya setuju bahwa lebih baik selesai vaksin kedua. Orang tua itu yakin Pak, yakin dan punya optimis nggak apa-apa PTM. Memang kita kalau soal PTM ini pasti tidak sama ya. Ada yang setuju online, masih online PJJ atau masuk. Ini kita harus lihat seperti ini. Saya nggak tahu keputusan untuk PTM ini yang dikeluarkan SKB 4 Menteri ini sudah muncul Omikron atau enggak, saya nggak tahu. Ini kan masih simpang siur ya Pak ya. Artinya kita ini disuruh tanda tangan, tanda petik. Kita tadi dibilang sama wali kelas yang lain tidak mungkin menuntut sekolah. Dan yang penting lagi kita kan baru ini trial. Ini baru trial, baru dicoba di hari Senin nanti. Kita nggak tahu perkembangan yang terjadi nanti. Ya kita berharap Surabaya yang level 1 ini membuat keamanan buat anak. Saya berharap itu. Pak. Cuman ini masalahnya seperti tadi, anak-anak masih ada yang vaksin pertama. Terlebih semua Pak. Ya, tidak hanya Santo Yosef Pak. Iya, tapi dinas sudah mengharuskan PTM gitu Pak. Betul Bapak, iya. Makanya mudah-mudahan ini nggak ada potensi ini yang saya takut. Terutama untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 4 mungkin ya, yang mungkin bodinya kekebalannya mungkin nggak sekuat anak kelas 5, kelas 6. Itu mungkin ya. Jadi gini Pak Win, kalau memang terjadi PTM yang dilaksanakan hari Senin itu. Mulai Pak, mulai Senin ya. Iya Bapak, jadi gini. Saya cuman bayangan saya begini Bapak, kalau itu dilaksanakan, itu kan sudah 100% masuk, bayangan saya itu seperti sebelum ada COVID Pak. Oh enggak Pak, separuh tadi Pak, gelombang 1, gelombang 2. Maksudnya gini Pak, separuh, tapi kan untuk kelas-kelas yang lain juga masuk Bapak ya, seperti itu. Karena gini Pak, biasanya contohnya aja untuk yang kalau berangkat mungkin masih enak, biasa orang tua ngantar pulang. Biasanya yang terjadi banyak kerumunan itu justru saat pulang, Bapak. Di sini banyak yang tunggu-tungguan, Pak. Saya kan sudah waktu jemput-jemput itu sudah melihat bagaimana kondisi saat di ruang tunggunya orang tua di belakang itu, dan juga waktu nunggu di depan. Di mana di situ kumpul para Gojek juga jemput, kita sebagai orang tua juga jemput, nyampur lah ibaratnya. Itu nggak langsung berpulang seperti saat berangkat, Pak. Enak itu Pak bedanya, Pak. Nah ini salah satu kekhawatiran kita juga di saat nanti PTM. Nah ini mohon dipertimbangkan lagi untuk arus pulangnya Pak ya. Itu sulit Pak, itu sulit sekali karena saat pulang pun ngerempel Pak ya. Bapak mungkin paham ya. Waktu keluar rame-rame itu loh Pak, itu nggak bisa langsung brul. Beda dengan saat kita nganter pulang masing-masing langsung enak tanpa
di komando sudah hanya nganter tok pulang, nganter tok pulang. Kalau jemput Pak, waduh beda Pak. Ya, oke Pak. Nah, itu satu Pak ya. Terus untuk yang selanjutnya, anak saya kan kelas 6 Bapak. Mungkin ini juga apa namanya, sama mungkin permintaan sebagai orang tua untuk kelas 6. Jujur aja Pak, untuk kelas 6 ini kan persiapannya lebih penting Pak ya. Artinya saya nggak menganukan kelas 1 sampai 5 enggak. Kelas 6 ini kan dibutuhkan pembekalan yang lebih. Artinya kan kelas 6 menghadapi UNAS Bapak. Di mana kemarin yang kita PJJ selama kelas 5, 6 itu materinya ya jujur aja kita mungkin nggak semaksimal kalau kita full sekolah ya Pak ya. Betul. Kita kan hanya PJJ hanya berapa jam, itu nggak mungkin maksimal Pak pelajaran yang diterima anak-anak. Sedangkan nanti anak kelas 6 ini bentar lagi di tahun ini itu sudah harus UNAS. Nah, saya harap itu pertama gini, untuk jam pelajarannya menurut saya 2 jam tadi Pak ya, mohon maaf Pak ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu apakah memang nggak perlu ditambah lagi ya Bapak? Karena mengingat kelas 6 ini untuk persiapan UNAS sebenarnya butuh waktu banyak Pak. Mungkin menambah jam-jam pelatihan, jam-jam apa namanya, ya yang memenuhi inilah pelajarannya untuk anak kelas 6 menghadapi UNAS gitu Pak. Seperti itu Bapak. Iya, untuk kelas 6. Jadi mungkin lebih difokuskan anak kelas 6 ini. Ya nggak tahu ya 2 jam ini cukup apa enggak. Tadi Pak Win juga ngomong maksimal katanya. Cuman kok saya agak bertanya-tanya apa iya maksimal gitu Pak. Kalau kelas 6 kan lain ya Pak ya. Artinya yang lalu-lalu aja belum jangkep misalnya. Pelajarannya diterima yang kelas 5 masuk ke kelas 6, ini kelas 6 mau UNAS, ini kita nggak tahu seperti apa ini yang diterima anak-anak ya Pak ya. Seperti itu. Apalagi kadang-kadang ya anak-anak ini kan kadang-kadang belajar di rumah ya nggak apa namanya ya beda lah pokoknya Pak dengan pelajarannya. Kalau kita berarti kan Pak ngerjakan ngadep gurunya suruh maju ya Pak. Ini kepintarannya masih bisa dibuktikan gitu loh, masih bisa diuji. Ya, baik Bapak, pertanyaannya sudah kami tampung nggih. Mungkin bisa langsung dijawab Awin. Untuk kepulangan maka nanti kami atur betul ada pemanggilan itu Pak ya. Sehingga anak-anak tidak kok pulang geruduk pulang gitu enggak Pak. Tunggu di ruang tunggu area bermain, lalu dari Pak Satpam nanti akan memanggil Pak, yang sudah dipanggil langsung begitu, sehingga menghindari kerumunan. Kalau pulang langsung nanti pasti kerumun ya, itu yang sudah kita pikirkan juga Pak. Untuk kelas 6 memang sudah kami pikirkan juga, ya meskipun tidak ada UNAS begitu ya, tetap kami berharap prestasi atau keunggulan akademis anak-anak tetap juga bagus untuk anak-anak SD Santo Yosef. Begitu nggih, Pak Papanya Krista nggih. Tambah terakhir Pak, mungkin Pak. Mohon maaf Pak, ini masih banyak karena sudah waktu udah 1,5 jam Pak. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, terima kasih apabila bisa. Kita maksimal sampai 8:30 ya, Bu Ratih ya. 7 menit lagi. Jadi mungkin pertanyaannya langsung saja. Kemudian kalau sudah ditanyakan tadi beberapa hal yang sudah kita bahas, mungkin tidak ditanyakan lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa pertanyaan yang lain begitu, nggih. Silakan Mama Joakim, satu pertanyaan. Baik Bu, terima kasih Pak Win, selamat malam. Ya, saya Mama Joakim kelas 5A. Pak, saya mau tanya, tadi kan dikatakan kalau bisa anak-anak tidak membawa handphone ya atau laptop karena di sekolah tidak ada loker penyimpanan. Nah, selama ini anak-anak kan memakai e-book Pak. Otomatis kan filenya ada di handphone atau di laptop. Nah, kalau di sekolah nanti PTM bagaimana Pak? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Mama Joakim. Monggo Pak Win. Baik, Bapak Ibu, untuk yang hubungannya dengan e-book ya nanti kita koordinasikan lagi dengan Bapak Ibu wali kelas. Kemungkinan 2 jam ini harapan kami adalah Bapak Ibu guru itu mengoptimalkan yang ada. Semoga kalau nanti misalnya menggunakan perangkat itu ya akan disampaikan oleh wali kelasnya ya Bu ya. Dan tentunya harus terjaga untuk keamanannya, jangan sampai nanti ada HP-nya hilang atau elektronik yang lain yang hilang begitu ya Bapak Ibu.
Sudah selesai, Mbak. Oke, Pak Win. Mungkin bisa dari Yayasan Tara Kenica juga ada pendekatan flip classroom ya Pak ya. Jadi sudah ada materi sebelumnya, guru di sekolah hanya pemantapan dan anak-anak akan diberi tugas setelah pulang sekolah melalui link. Oke, Mama Jojo kelas 1 silakan. Baik, terima kasih Bu Rati untuk peluang waktu pertanyaan saya. Jadi itu kan anak saya kan kelas 1, baru pertama kali masuk sekolah. Nah, untuk pembawaan bekal, apakah anak-anak ini pada saat makan istirahat di dalam kelas ataukah mereka di luar kelas? Nah, karena kalau di luar kelas itu kan sangat tidak memungkinkan karena kan banyak dari beberapa kelas itu juga mereka istirahat. Jadi saya juga mengusulkan mungkin lebih baik anak-anak makan di dalam kelas di tempat duduknya mereka masing-masing. Terus pertanyaan saya yang kedua untuk mohon maaf satu pertanyaan saja. Tadi untuk istirahat sudah dijelaskan ya Pak Win ya bahwa anak-anak tidak keluar kelas nggih Pak Win. Sudah dijelaskan Ibu tadi. Oke. Ya. Mungkin untuk selanjutnya mungkin 2 jam, mungkin karena waktu 2 jam itu mungkin minum itu sudah cukup begitu ya Bapak Ibu ya. 2 jam itu kan ya sangat singkat sekali. Nanti kalau mungkin dengan makan nanti takutnya 2 jam malah habis begitu ya. Mungkin Bapak Ibu bekal mungkin roti sama minum begitu ya cukup begitu ya. Atau mungkin bekal ya secukupnya kalau nanti tidak sempat dimakan di dalam kelas mungkin saat menunggu itu juga bisa makan di luar begitu. Iya, Mama Jojo. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang berbeda Mama Jojo karena untuk bekal tadi memang sudah dibahas. Terus kalau yang kedua, apakah pada saat nanti dia masuk PTM, nah pada saat dia itu kan anak-anak kelas 1 kan masih pengenalan. Terus apakah dari pihak sekolah ini juga mengarahkan dari cara ke toilet, terus habis itu apakah semua itu disterilisasi semua di dalam sekolah itu? Baik, Pak Win, untuk desinfeksi ruangan ya Pak Win ya mungkin untuk protokol kesehatan selama masa pandemi ini kalau saya boleh bantu jawab, kebetulan memang untuk Satgas COVID di sekolah ini sudah preventif sekali Ibu, setiap ruangan meskipun tidak ada murid yang datang kami desinfeksi setiap 1 minggu sekali. Begitu nggak Pak Win ya? Siap. Mungkin untuk kelas 1 baru membantu ke toilet mungkin Pak Win yang dimaksudkan. Nanti akan untuk diatur Bu Ratih Ibu ya oleh Bu Beatrice ini sudah paham nanti pasti anak-anak akan diarahkan bagaimana ke toiletnya mana begitu ya Bu, nggak usah khawatir Bu, siap gitu Oke, terima kasih. Ya Mama Jojo. Selanjutnya Mama Joy, satu pertanyaan. Ya, selamat malam, saya mamanya Joy kelas 5B. Saya mau tanya, ini kan tadi ada keputusan dari Yayasan Tara Kenica kalau pertemuan tatap muka dilakukan setiap hari. Nah, sedangkan di SMP kan juga di bawah Yayasan Tara Kenica. Ini kok anak saya kebetulan SMP juga ada di Tara Kenica, hanya masuk seminggu 2 kali. Enggak Bu, sama Bu, mulai Senin sama Bu. Mulai tanggal 17. Mulai tanggal 17. Saya dapat dari wali kelas itu sudah ada pembagian kalau setiap kelas, anak saya kelas 7, yang nomor genap hanya masuk di hari Selasa dan Kamis. Sedangkan yang nomor ganjil di hari Selasa itu pakai sistem hybrid. Jadi tetap PJJ di rumah sama. Jadi tiap kelas, jadi kelas 7, 8, 9 itu seminggu hanya masuk 2 kali. Itu untuk evaluasi. Nah, yang saya tanyakan kenapa yang di SD malah diharuskan setiap hari. Mengingat yang SMP kan sudah vaksin 2 kali ya Pak. Jadi kok malah seminggu hanya 2 kali gitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih.
Baik Ibu, ini mungkin dalam minggu ini Bu, mungkin dalam minggu ini, tetapi minggu depan rasanya semua harus masuk Senin sampai Jumat Ibu. Ya, mungkin nanti ada kebijakan lagi begitu ya Bu ya. Ya, mungkin bisa menunggu informasi dari SMP Santo Yosef ya Pak Win ya. Karena sosialisasi ini juga berdasarkan arahan yayasan Ibu. Iya, soalnya kan yang minggu ini itu hanya yang simulasinya Pak. Jadi untuk minggu depan itu sudah dijalankan pun hanya seminggu 2 kali gitu Pak. Saya sudah dapat edarannya soalnya. Terima kasih. Ya coba nanti kita lihat perkembangannya juga nggih Bu nggih. Oke, Pak Win lanjut. Masih ada 2 lagi tadi terakhir orang tua Kristiano kelas 4A. Ya, terakhir ya Bapak Win, mohon maaf Pak, ini terakhir ya karena sudah 8.30 ini. Ya. Untuk hal lain lagi yang belum terjawab nanti bisa tanya melalui wali kelas juga nggih. Nggih, monggo Pak. Ya, kalau bisa pertanyaan berbeda nggih. Ya, selamat malam. Ya. Sebenarnya beberapa pertanyaan tadi sudah hampir banyak diwakili oleh beberapa orang tua yang lainnya. Yang cuma yang saya tanyakan di sini untuk kira-kira hal apa yang akan kami terima atau konsekuensi apakah yang kami terima jikalau kami tidak memberikan izin kepada putra atau putri kami untuk PTM, mengingat mungkin bagi para orang tua sudah tahu ya kalau untuk saat ini pandemi ini masih belum berakhir. Ya. Terima kasih Bapak Kristiano. Tadi sudah dijelaskan ya Pak Win ya, apabila masih belum bisa PTM nanti akan ada hybrid learning ya Pak Win. Tadi sudah dijelaskan ya. Hybrid learning-nya apakah dimulai hari Senin ini atau bagaimana? Nah, nanti kita lihat, makanya kami evaluasi Pak. Begini ya, kalau nanti misalnya seminggu ternyata dievaluasi bagus lanjut ya oke. 1 minggu ternyata kita evaluasi atau dievaluasi oleh Satgas COVID ternyata tidak memungkinkan berikutnya lagi PTM, ya kami pasti akan ada kebijakan lagi Pak, nggih. Pak, Bu, nggih. Tidak kok kaku terus ini harus terlaksana, enggak. Kami pun melihat perkembangan yang ada di lingkungan. Begitu nggih. Bu Ratih nggih. Ya, Pak Win. Ibu yang lain nggih. Jadi kami memang menurut dinas memang harus untuk PTM Bapak Ibu, tapi kalau ada satu dan lain hal kami juga tidak saklek nggih Pak Win. Kami tetap melayani anak-anak yang dengan kasus khusus misalnya belum vaksin, sakit, atau memang pada saat itu berhalangan untuk hadir di sekolah. Begitu nggih Pak Win? Rasanya sudah terjawab tadi nggih. Ya, tetapi sekali lagi ya Bapak Ibu, harapannya tetap sesuai dengan SKB 4 Menteri itu dicoba begitu ya. Dicoba untuk PTM karena bagaimanapun juga layanan PTM akan lebih optimal di dalam pendampingan Bapak Ibu guru terhadap putra-putri kita semua. Begitu nggih, Bu, Bapak Ibu? Saya kira cukup ya, Bapak Ibu ya, sudah malam gitu. Kalau nanti ada 1,5 jam. Banyak yang lain mau ditanyakan bisa japri dengan wali kelas. Nanti kalau wali kelas tidak bisa memutuskan, nanti pasti akan koordinasi dengan kami. Gitu nggih, Bu Ratih, Bapak Ibu. Pak Win, untuk memastikan saja untuk Anjem tetap koordinasi dengan sekolah untuk memastikan apakah supir Anjemnya misalnya sudah 2 kali vaksin nggih Pak Win, dan jumlah siswa yang berada dalam mobil Anjem itu juga tidak melebihi kapasitas yang selama pandemi begitu. Mungkin kalau sebelum pandemi kan mungkin anak-anak bisa lebih banyak. Begitu nggih Pak Win? Tetap ada kontrol dari pihak sekolah untuk Anjem nggih. Untuk memastikan karena beberapa orang tua perlu kepastian itu. Yang pasti orang tua ya memastikan ya tanya gitu ya apakah sudah vaksin 2 kali begitu ya. Karena kesehatan keselamatan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya tadi lihat di chat banyak banget begitu ya, tetapi yang belum sempat bisa terbaca sekali lagi mohon maaf, nanti tetap akan
terjawab dengan wali kelas masing-masing. Begitu. Terima kasih banyak untuk kesetiaan Bapak Ibu semua dari pukul 7 tadi hingga pukul 8:30 lebih sedikit. Banyak hal yang kita diskusikan bersama ya, bukan otot-ototan enggak ya Bapak Ibu. Ini demi kebaikan anak-anak kita sehingga perkembangan mereka sungguh dapat kami monitor dengan baik dan kami dampingi dengan baik ketika anak-anak PTM nanti. Maka kami mohon maaf jika ada mungkin tutur kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, tapi sekali lagi jika ada hal khusus, hal tertentu yang mungkin harus kita bicarakan bersama, monggo begitu ya, kami terbuka untuk menampung mungkin masukan dari Bapak Ibu semuanya. Ya, begitu Bu Ratih, kami kembalikan untuk selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Win. Kami pihak sekolah juga memahami sekali kekhawatiran Bapak Ibu untuk melepaskan anak-anak PTM, tapi kami telah menyiapkan segala sarana dan prasarana sehingga anak-anak juga aman, dan harapan kami adalah selalu sehat ketika menjalankan PTM di sekolah. Untuk masukan Bapak Ibu yang belum sempat tersampaikan baik chat maupun secara langsung, boleh disampaikan kepada wali kelas, dan ketika nanti kami ada rapat atau briefing akan kami bicarakan secara langsung dan akan kami sampaikan ke Bapak Ibu mungkin lewat edaran atau pemberitahuan selanjutnya, Bapak Ibu. Demikian untuk kegiatan kita pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktu, kesetiaan, dan juga partisipasi Bapak Ibu serta dukungan demi lancarnya PTM anak-anak kita. Tentunya kita berharap yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga selalu sehat. Oke, begitu Bapak Ibu guru dan juga Pak Win serta orang tua yang terkasih, kita tutup kegiatan malam ini dengan doa. Bu Pipit, apakah Bu Pipit masih bergabung? Oke, mungkin dengan Bu Beatrice. Bu Beatrice. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Bu Beatrice, monggo. Terima kasih Bu Ratih. Mari Bapak Ibu, kita tutup pertemuan sosialisasi PTM kali ini dengan berdoa. Saya akan memimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, terlebih karena penyertaan-Mu dalam kegiatan sosialisasi PTM di SD Santo Yosef pada malam hari ini. Ya Bapa, kami percaya Engkau pasti akan menyertai setiap rencana kami dan memberikan yang terbaik dalam kegiatan PTM ini, sehingga apa yang kami diskusikan dari awal hingga akhir ini sungguh bisa berguna bagi perkembangan anak-anak kami ke depannya. Ya Bapa, tak lupa kami juga senantiasa mohon berkat kesehatan bagi kami semua, sehingga kami dapat maksimal dalam mendampingi anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Bapa, kami serahkan segala rencana kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oh pencinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam dukamu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdianmu, tetapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth,